Gak cuma sebelum sini, nah kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1107. Dan seperti biasa kita akan membahasnya dengan lengkap, mulai dari panel-panel yang detail sampai analisis apa saja hal-hal yang akan terjadi dari percakapannya di dalam chapter ini. Jadi tentu saja akan ada opini dari channel The Filmomi yang namanya juga review dan bukan recap. Nah makanya kalian langsung tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Dan buat para players bisa langsung gaskan subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Atau buat kalian juga nih yang mau support channel Filmomi, kalian bisa mendapatkan stiker-stiker lucu ini untuk ngebacot dan misuh di komen nih. Serta juga nama kalian akan memiliki logo unik yang membedakan kalian dengan nakama lainnya. Di sini kalian bisa langsung join untuk membership, dimana hanya 10.000 doang yang lumayan nih. Buat ngopi di warkop kalian udah mendapatkan semua hal tadi. Langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe biar seperti para user-user mulai dari pengguna buah iblis, pengguna haki, dan yang tertinggi tentu saja para penyandang di ini. Oke lah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Dimana judul untuk chapter 1107 ini adalah I've Been Looking for You. Judul chapter yang lagi-lagi untuk Bone yang apakah dia fix akan menjadi next nakama. Dimana kita juga masih mendapatkan cover request nih yang berisi Lau yang sedang tertidur bersama macan salju dan ada juga Beppo di belakang mereka. Ya lagi-lagi Lau memang selalu dipasangkan dengan macan atau tiger karena ia bukankah Tora dari Torao berarti adalah macan. Tapi kalau kalian perhatikan detail dari macannya, dia seakan-akan memiliki luka jahitan di bagian mata kanannya, dan bukankah luka tersebut sangat mirip dengan kakek dari Luffy alias Monkey D. Garp. Yang apakah ini foreshadow? Mengingat Lau sebelumnya dikalahkan oleh Titsha walau dia berhasil kabur, dan Garp pun bukankah dia ada di markas Kurohige, yang apa nih yang akan ada hubungkan dari keduanya. Nah untuk chapter pun dimulai lanjutan dari chapter lalu, dan buat yang lupa yaitu saat para bajak laut raksasa terutama Dory dan Brogy diperlihatkan datang ke Pulau Egghead. Di sini pun kita bisa melihat satu kru dari bajak laut raksasa yang jumlahnya ini cukup banyak loh. Yang seperti kita bilang lah di review kemarin, gak mungkin kapal sebesar itu cuma berisi 2 atau 4 orang. Dimana terlihat di sini Dory dan Brogy dia sudah mendarat di pinggiran Pulau Egghead, sedangkan dia pun memerintah Oimo dan Kasi untuk mengomandani krunya yang lain dalam menghancurkan kapal perang angkatan laut di semua sisi tersebut. Yang sejujurnya ini gila banget sih, satu orang aja dari raksasa udah bisa sekuat itu, yang bahkan bisa ngancurin satu kapal angkatan laut dengan sangat mudah. Yang ini jumlahnya sangat banyak, yang wajar sih kenapa selama ini ras Elbaf selalu ditakuti. Yang hebatnya kok angkatan laut ada juga ya yang tahu tentang cerita mereka, padahal bukankah mereka ini adalah bajak laut lama yang bisa dibilang sebagai legenda, terutama bagi para manusia-manusia biasa yang mungkin hidup sampai 60 atau 80 tahun, tetapi para raksasa ini bahkan sudah vakum selama 100 tahun atau 1 abad. Dimana terlihat di sini pun Usopp menangis dan memanggil keduanya sebagai master, dimana Nami dan Chopper tentu saja mengenali Oimo dan Kasi ini dari saga Water 7, yang sepertinya alasan kenapa Dory dan Brogy bisa dari Elbaf tepat seperti kata-kata Nami dan Usopp, yaitu Oimo dan Kasi sengaja menjemput mereka ke Little Garden dan membawanya pulang, seperti kata-kata dari Oimo dan Kasi juga kalau mereka katanya akan menjemput kaptennya. Dimana di video review lalu juga kita sudah membahas alasan kenapa Elbaf ini sangat tahu dan sangat memuja terkait Sun God Nika, dan alasan juga mereka datang yang ada hubungan dengan para ras dan negeri-negeri yang memiliki simbol matahari di dunia One Piece ini, yang lagi-lagi sudah kita bahas lengkap lah di analisis review lalu. Tetapi mungkin pada saat itu kita masih belum tahu apa sih logo atau simbol yang dimiliki oleh ras Elbaf ini. Tetapi jika kalian perhatikan secara teliti, ada tato dari salah satu ras Elbaf tersebut yang lagi-lagi memiliki lambang matahari nih, yang jika kalian perhatikan ini sangat jelas sekali. Yang berarti teori dan analisis lama kita terkait Elbaf adalah salah satu support terpenting dari Dawn atau Ancient Kingdom atau Nika dan Matahari terkonfirmasi dengan jelas di satu chapter ini. Ya bahkan lihatlah lambangnya aja persis dengan lambang-lambang matahari lain seperti Alabasta, Sandora, Buccaneer, dan yang lain-lainnya. Dimana di sini pun Edison membuat hipotesis kalau alasan mereka datang itu pun setelah mendengar berita, yang lain pun pada bingung, berita apaan?
Ya mungkin berita yang menyebar terkait mereka yang memberi kado ini memang mungkin belum sampai ke Pulau Egghead atau bahkan disengaja tidak diberikan ke sana. Makanya Edison melanjutkannya, ya dengan banyaknya kapal yang datang, tidak aneh hal ini akan muncul di koran. Tetapi saya yakin judulnya lah yang akhirnya membuat mereka mendapatkan penerangan yang akhirnya datang ke pulau ini. Yang Musa pun menangis karena mereka datang untuk menolongnya dan bukan asal perang doang yang wah ini mantap sekali. Di mana di sisi lain, saat ini sudah mendekati ujung dan jika jatuh pasti kapalnya akan tergoreng oleh barier. Di sini Brook malah bersantai sambil minum teh yang aduh ini Brook emang seperti itu. Lilith pun sangat kesal dengan memberitahu semuanya bahwa si tulang bodoh ini dia benar-benar tidak punya otak. Yang bukankah benar juga kan dia nggak punya otak. Untuk Jinwei pun ternyata dia masih terbang untuk mencari lokasi dari Zoro karena mereka harus siap-siap cepat dan bukan waktunya lagi untuk bertarung. Yang akhirnya nih setelah sekian lama setidaknya dari sisi kita nih para pembaca yang terakhir di chapter 1093 sudah hampir 15 chapter kita tidak lagi diperlihatkan pertarungan dari babang Zoro dan Lucci. Di sini pun Zoro berkata sambil kecapaian, kau kuat juga ya, tapi aku sedang buru-buru dan sudah saatnya mengakhiri ini semua. Lucci pun akhirnya meledek Zoro karena dia akan membuat nakamanya kesulitan, toh mereka tidak mungkin kan akan meninggalkan Zoro di Pulau Egghead. Ya jika seperti itu berarti kau cuma jadi beban doang. Fans Sanji senang banget nih Zoro dikatain begini. Di sini Lucci juga mengejek kru topi jerami yang selalu ingin pulang dan pergi secara utuh tanpa adanya pengorbanan. Dan Zoro pun menjawab, kau terdengar seperti seseorang yang mengontrol pertarungan ini ya, Rob. Lucci yang, apakah Zoro akhirnya akan mulai serius dan mengakhirinya dengan cepat? Yang kok kalian sadar beberapa kali Zoro emang cukup sering seperti ini sih. Dia kayak mengulur waktu, tetapi ketika sudah waktunya untuk serius, akhirnya serangan jebret pun akan dilakukan. Contoh ketika dia melawan Monet yang awalnya dia santuy-santuy doang dan ketika situasi sudah tidak lagi main-main, makanya dia mulai beraksi. Dan Onigashima pun sama ketika melawan Apo karena pada saat itu tujuannya bukankah cuma untuk melindungi nakamanya yang lain saja dan tidak ada tujuan khusus. Nah yang jadi pertanyaan adalah apakah Zoro akan mengakhirinya dengan cepat atau Jinbei lah yang datang duluan untuk membawa Zoro. Yang meanwhile nih Jinbei udah ngalahin Koceng yang bahkan tiernya lebih tinggi dari Rob Lucci yaitu Wushu di Ancient Zoan. Kita pun akhirnya berpindah lagi ke Vice Admiral Red King di mana dia adalah Vice Admiral yang punya dagu sangat banyak yang kita lihat di awal, di mana nama ini diambil dari kaiju yang muncul di Ultraman yang bahkan kalau kalian lihat bentuknya persis banget. Udah emang hebat kalau bikin referensi seperti ini. Yang ternyata sudah lebih dari 30 kapal angkatan laut yang hancur pasca serangan dari Pacifista Mark II tersebut. Makanya akhirnya dia memerintahkan kapal-kapal perang besar sajalah yang berada di pinggiran Egghead dan menembaki para Pacifista yang wah ternyata baru bentar aja dampaknya sudah segila itu. Yang di sini pun kita lagi-lagi berpindah ke tengah Pulau Egghead, lokasi dari Luffy dan Bonney. Di sini Luffy bertanya, kenapa kau menangis Bonney? Dan Bonney pun menjawab, gimana aku nggak nangis bodoh? Aku telah mencarimu selama ini. Yang lagi-lagi inilah kata-kata yang akhirnya udah jadikan judul dari chapter tersebut. Dan seperti biasa si idiot Luffy ini hanya menjawab, hah kenapa? Bukankah aku terus bersamamu selama ini? Dan Bonney pun menjawab lagi, ya tentu saja. Tetapi aku tidak tahu jika kau adalah Nika. Luffy pun menjawab, Nika, apa tuh? Dan Luffy pun ngomong lagi, oh iya, apa-apaan yang tadi ingin kau lakukan dengan tinju lemahmu itu? Dan Bonney pun menjawab, tadinya aku ingin membuat tanganku membesar seperti karet milikmu, ya, tapi jika itu terlihat lemah, kenapa kau tidak tunjukkan bagaimana melakukan yang lebih baik? Yang Bonney pun dia meminta Luffy untuk menghajar kakek tua sialan alias Saint Saturn yang udah bikin Vegapunk terluka. Yang di sini ternyata Luffy baru sadar kalau Vegapunk sebelumnya terluka yang aduh Luffy kalau udah masuk di mode Gear 5 dia selalu main-main mulu. Di sini pun Luffy bilang, perhatikan inilah cara bagaimana kau meninju seseorang. Dan sebelum Luffy melancarkan serangannya, Saturn menyerang dengan tatapan mautnya yang terlihat nih ternyata efek tatapan itu sangat dahsyat loh. Bahkan bisa membuat Luffy berdarah seperti ini. Yang berarti ini tatapan bukan ala-ala biasa ya. Makanya Sanji, Franky dan yang lainnya tidak bisa bergerak pun sangat wajar sekali dan Kroco biasa saja bahkan kepalanya sampai meledak. Luffy dengan muka serius pun berkata, kau akan membayar karena telah melukai temanku. Dan akhirnya keluarlah Gomu-Gomu no daun Gatling yang tepat lagi-lagi di muka Saturn. Dia pun terhempas lagi yang sangat jauh. Yang apakah Saturn dengan tubuh sebesar ini dia malah cuma dijadikan samsak dan tidak melakukan hal epic.
Di sini Atlas bawa Kuma dan Frankie, dia mau membawa Bone untuk kabur, tetapi Bone masih khawatir dengan Vegapunk yang sebelumnya terluka. Dan Vegapunk pun berkata, "Pergilah tanpaku Bone, aku sudah menjadi dokter dalam waktu yang lama dan aku tahu jika aku bergerak sekarang, aku pasti mati." Ya emang benar, orang yang terluka cukup parah tidak boleh asal digerakin seperti itu, dimana ada prosedur-prosedur tertentu sebelum mengangkat orang, apalagi yang terluka cukup parah. Di mana sisi lain, Kizaru menembakkan laser ke arah Bone dan Vegapunk yang jika kalian perhatikan, matanya tertutup nih karena tidak mau melihat dirinya membunuh seseorang yang sangat dekat dengan Kizaru ini. Ya untungnya Sanji menghentikan laser tersebut dengan kakinya yang bahkan dengan sangat mudah sekali. Lucunya di sini, Kizaru melihatkan muka kagetnya yang belum pernah kita lihat di manga dan Frankie pun mengeluarkan wajah NL-nya sambil berkata, "Hah, apa-apaan? Bukankah tadi itu adalah sebuah laser?" Dan Sanji pun menjawab, "Ya, cinta bersinar lebih terang dibandingkan cahaya yang wajai nyala abangku, emot api, emot api." Dimana kalau kalian perhatikan di sini alis Sanji sudah masuk ke mode Phoenix Smoke ya, alias tubuh exoskeletonnya bangkit, yang pasti inilah alasan kenapa tubuhnya sangat kuat sekali. Laser saja tidak mempan, dan sebelumnya juga kita melihat ketika ditonjok oleh Seraphim tidak bergeming sama sekali. Yang wah, sekuat apa nih tubuh dari Babang Sanjay? Yang lucunya, Kizaru pun menjawab, "Jika cinta bekerja seperti itu, bukankah kita perlu menulis ulang buku fisika dari awal lagi?" Yang wah, ini mantap banget jawabannya. Dimana Frankie, Bone, Kuma, dan Atlas pun terbang ke arah pesisir duluan, dan panel pun terlihat Sanji dan Luffy berhadapan dengan Kizaru yang dia pun terlihat bingung sambil berkata, "Hah, jika seperti ini, mereka pasti akan memintaku setidaknya membawa kepala kalian." Dan Sanji pun menjawab, "Kalau begitu, kau harus membuat surat permintaan maaf dari sekarang juga," dengan santainya sambil dia nyalain rokok. Di mana sisi lain, Saint Saturn dalam buing-buing pun dia kaget karena melihat ada seseorang yang muncul di hadapannya, dan itu adalah Katarina Devon dan Van Augur. Yang berarti inilah dia bajak laut Kurohige yang kita lihat satu hari yang lalu. Di sini Devon pun berkata, "Oh, kemampuan apakah itu? Aku tidak pernah mendengar sebuah kasus di mana seorang dari Gorosei bahkan turun sendiri ke daratan. Tapi bukankah itu membuat tugas kita jauh lebih mudah?" Dan di sini pun terlihat Devon menyentuh salah satu kaki dari Saint Saturn, dan setelahnya dia berkata, "Misi selesai." Di sini Saturn menjawab, "Mengapa kau ada di sini, Katarina Devon? Saya tidak pernah menyangka seseorang yang ditakuti kriminal level 6 sepertimu akan menjadi seorang bawahan." Dan Devon pun berkata, "Itu karena Peach seseorang yang spesial." Dan Saturn pun jawab lagi, "Ya, darahnya pun sama." Di mana bagian ini akan kita coba singkat di analisis nanti. Di sini Devon pun menjawab lagi, "Oh, jadi kau sudah tahu juga ya?" Saturn pun merespon, "Krumu selalu merencanakan akan sesuatu. Apa sih sebenarnya yang kalian harapkan dari semua hal tersebut?" Di mana Augur yang sambil duduk dan santai pun menjawab, "The Word," yang wah, ini gila sekali. Saturn pun akhirnya menyerang mereka, tetapi tentu saja Van Augur dengan sangat mudah bisa menggunakan teleportnya untuk kabur. Yang terlihat Saturn mukanya sangat-sangat marah sekali. Yang mungkin ini sedikit detail kecil nih yang tidak disadari, di mana awalnya Saturn memiliki banyak luka di bagian mukanya pasca terserang oleh Luffy dan tertimpa oleh puing-puing, tetapi ketika berbicara dengan Devon dan Augur, lukanya lagi-lagi sembuh dengan total. Yang apakah Saturn ini benar-benar tidak bisa terluka sama sekali? Yang jika seperti itu, gimana cara ngalahinnya? Dan ini mungkin sedikit revisi ya dari video full One Piece kemarin, yang ternyata Augur tidak teleport ke kapal mereka tetapi masih berada di pinggiran Egghead. Makanya Devon pun mengejeknya dengan bilang, "Hey, kita masih ada di pulau, tidak bisakah kau menteleport kita lebih jauh lagi?" Yang inilah keraguan kita nih terkait batasan dari kemampuan teleport Augur, karena di sini dia menjawab, "Aku belum benar-benar menguasai kemampuan ini." Yang apakah jika sudah, dia bisa teleport kemanapun seperti Nikyu dari Kuma. Dan di saat mereka akan pergi, tiba-tiba muncul satu orang, dan dialah orang yang selalu dijadikan tersangka atas semua kasus yang ada di Pulau Egghead, dan tentu saja dia adalah Karibou. Dia terlihat sangat-sangat bahagia sekali, persislah seperti ketika Bartolomeo bertemu dengan kru dari topi jerami. Di sini Karibou punya permintaan spesial, yaitu ingin bertemu dengan Kurohige sekali saja karena dia adalah idola
idolanya. Di sini pun Kariba berkata lagi, aku ingin bekerja untuknya dan aku juga menjadi bajak laut karena dirinya. Kumohon bawa aku yang, wah bukankah ini persis sekali dengan Bartolomeo yang alasan utama menjadi bajak laut karena Luffy. Yang seorang rival ternyata memiliki nemesisnya sendiri-sendiri, di mana Luffy punya Bartolomeo dan Kurohige ada Karibo. Ya walau momen perkenalannya menurut saya jauh lebih epic Bartolomeo lah, Karibo mah males banget. Oke, kita akan langsung masuk ya ke sesi analisis yang jadi kesukaan dari kalian semua. Dan seperti biasa, buat kalian yang cuma butuh review, bisa langsung skip dari bagian ini. Nah, tapi ngomong-ngomong buat kalian nih yang merasa keadilan akhir-akhir ini mulai semu, aka Justice Not Found, yuk suarakan ala penikmat One Piece yang kayak kita-kita nih, para penikmatnya. Yang harus sesuai juga dengan temanya, yaitu ketidakadilan di Angkatan Laut, maka akhirnya terbentuklah suatu faksi yang bernama SWORD. Nah, buat kalian yang ingin ikut menyuarakan, bisa langsung pesan kaosnya sekarang juga, Justice Not Found dari X-Drake dengan parodi yang unik ini. Ya cocok lah buat kamu yang wibu tetapi nggak mau kelihatan wibu juga. Dapatkan harga promo di Euphoria Pemilu ini hanya 75.000, yang bahkan ini kaosnya premium yang lebih tebal tetapi tidak panas. Untuk promonya hanya berlaku sampai akhir minggu ini ya. Kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah. Nah oke, kita akan mulai bahas dari misi Kurohige tersebut, yang kalau kita lihat dari cara Devon yang bilang misi selesai setelah menyentuh tubuh dari Saturn, sepertinya ini batasan ya dari kemampuan Mythical Zoan Inu model QB-nya, dimana dia nggak bisa asal ngerubah menjadi seseorang tanpa adanya perantara apapun. Makanya sebelumnya ini cukup ramai nih ketika Oden palsu yaitu Kanjuro, yang banyak yang bilang pada saat itu jika dia adalah Devon, tetapi saya sendiri bilang nggak mungkin lah itu Devon. Gimana ceritanya dia bisa berubah menjadi Oden? Karena bukan nggak kalau dia bisa ngerubah menjadi apapun dengan bebas seperti itu, bakal menjadi buah iblis yang sangat-sangat OP sekali. Yang berarti ternyata kurang lebih cara kerja dari buah iblisnya sama dengan buah iblis Paramecia Mane-Mane yang dimakan oleh Bonchan, dimana untuk Mane-Mane ini dia harus nyentuh muka dari musuhnya, yang di versi Mythical Zoan-nya ternyata jauh lebih simpel karena dia hanya harus menyentuh tubuhnya saja untuk dapat berubah menjadi orang lain. Dan dengan dia yang bisa menyamar menjadi salah satu Gorosei yang, wah ini pastinya bakal menjadi game changer dan plot twist yang luar biasa untuk kedepannya. Setelah kalau kita lihat dari kata-kata Augur yang bilang kalau tujuannya adalah dunia, yang berarti memang ada misi khusus, entah menjukir balikan dunia atau apa, yang pasti misi dari Kurohige ini sangat dalam dan masif sekali. Yang ngomong-ngomong, kalau kalian lupa, misi seperti ini pun bukankah persis banget ya seperti misi utama dari Doflamingo? Ya ingat alasan kenapa Doflamingo ingin mencuri buah iblis OP-OP Nomi itu pun agar bisa menukar kepribadian. Dan bayangkan jika kesadaran dari seorang Gorosei dikontrol penuh oleh Doflamingo, yang pastinya dia bisa mengacaukan dunia, dan itulah impian dari Doflamingo juga. Nah sepertinya itu pun sama dengan tujuan dari Kurohige ini. Dengan Devon yang bisa berubah menjadi Gorosei, ini pastinya bakal menjadi lebih gila lagi. Dia bisa merintah siapapun, apapun tanpa adanya perlawanan. Ingat, Gorosei adalah otoritas tertinggi yang ada di dunia, yang mungkin salah satu tujuan kenapa Teach pun ngotot ingin menjadi raja dari Pulau Hachinosu, yang kemungkinan ada misi terselubung di baliknya, yang ini pun sebenarnya mau kita bahas di video lama, dimana kemungkinan dia hanya ingin ikut referee dan menyusup untuk menyentuh Gorosei seperti yang Devon lakukan di chapter ini. Makanya di sini Devon bilang kalau misinya jauh lebih mudah karena ada seorang Gorosei yang mau-maunya untuk turun ke bumi bagian bawah. Dan jika seperti itu, apakah nantinya tujuan Kurohige adalah menjadi King of the World, mimpi yang sama dengan Rocks di Shebek? Nah, jika membahas tentang ini, yang apakah kira-kira hubungan di antara Peach dan Rocks tersebut? Yang sebelum itu, kita perlu bahas dulu nih kata-kata menarik yang ada di chapter ini, di bagian Peach yang katanya spesial. Dimana menurut saya, spesial yang dimaksud oleh Devon dan Saturn itu adalah dua hal yang berbeda, alias apa sajakah spesial yang mereka maksud masing-masing. Tapi sebelum lebih dalam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dulu, yaitu terdapat dua versi dari kata-kata Saturn. Ada yang bilang his bloodline, yang kalau ini mengindikasikan darahnya lah yang spesial, entah dia dari ras berbeda seperti Buccaneer Kuma,
Atau ada darah lain yang kita masih belum tahu itu apa? Yang entah nih, apakah hal ini ada hubungan dengan kenapa Teach bisa memiliki kemampuan dua iblis berbeda atau tidak? Tetapi di versi yang lain, Saint Saturn di sini dia berkata, as his light egg, yang kalau di sini seakan-akan Teach ini spesial karena dia keturunan dari seseorang tertentu. Nah inilah yang makin mendalami teori jika apakah Teach adalah anak dari Rox the Shebek, di mana terkait hubungan ini sebenarnya sudah lama banget nih pernah kita bahas, mulai dari kapalnya yang bernama Saber of Shebek, lalu juga Hachinosu, dan masih banyak yang lainnya. Ya walau entah saya sendiri nih kurang suka dengan peran ayah dan anak yang sama persis seperti itu, yang lebih suka aja nih kalau Teach emang tahu tentang Rox dan akhirnya dia mengidolai apa yang dilakukan oleh Rox tersebut. Ya samalah seperti Luffy yang ingin menjadi Raja Bajak Laut karena melihat Goldie Roger. Nah jadi apa ya kira-kira dua hal spesial yang mereka katakan? Yang apakah terkait anak Rox ini makanya dia spesial, atau dia punya darah ras lain yang belum kita ketahui itu yang membuatnya spesial? Yang apakah mungkin ini ada hubungan dengan alasan tubuh abnormal yang Marco katakan di Marineford lalu yang ada hubungan dengan kemampuan buah iblis tersebut, atau apalagi kita masih belum tahu. Tapi coba tuliskan ya hipotesa kalian di kolom komentar, dimana untuk hal yang menarik akan kita jadikan bahasan di video sendiri. Yang berarti untuk hal ini lagi-lagi kita perlu menunggu versi scanlation legalnya di Manga Plus biasa hari Minggu malam. Pastikan kalian baca versi legal ya untuk support kreator kita alias Eiichiro Oda. Nah mungkin nih yang penasaran dari mana ya Saturn tahu terkait tubuh Teach ini, yang apakah momen Shanks yang datang kemari Joyce itu pun untuk memberitahu kalau bajak laut tersebut adalah Kurohige, yang akhirnya dia menceritakan rahasia-rahasia yang ada. Ya walau saya pun pernah berteori nih, jangan-jangan orang yang datang itu bukanlah Shanks yang kita kenal, melainkan kembaran Shanks yang apakah itu bagian dari God's Knight, karena dia tidak memiliki luka identik Shanks di mata kirinya seperti yang pernah kita lihat. Nah lanjut kita pindah ke bagian Karibo. Menurut saya Teach akan menerimanya menjadi bawahannya tepat ketika Karibo memberitahu informasi super penting yang ada di dunia ini, terutama yang dikatakan ketika di Wano Kuni kalau orang itu tahu pasti dia akan senang. Yang tentu saja dia akan memberitahu kalau Shirahoshi adalah Ancient Weapon Poseidon dan juga kalau Wano Kuni memiliki Ancient Weapon Pluton, dimana yang awalnya Luffy memimpin dengan Rod Poneglyph yang paling banyak, dia pula yang tahu dengan Ancient Weapon. Ternyata Oda memberikan plot kepada Karibo selama ini untuk menjadi informan khusus bagi Kurohige. Dia bakal tahu dan punya hal yang sama persis dengan Luffy yang definisi exactly alias sama banget. Dimana dia pastinya bakal tahu kedua lokasi dari Ancient Weapon, dimana dia juga punya ketiga Rod Poneglyph yang kira-kira dari mana aja. Ya dari mereka yang menginvasi Whole Cake Island, gak aneh kan kalau mereka bakal mengambil cetakan dari Big Mom. Lalu juga dengan Teach yang mengalahkan Lau yang seharusnya Lau juga memiliki dua Rod Poneglyph dari Zou dan Wano Kuni yang nantinya pasti akan membuatnya sangat-sangat sama persis. Bahkan Luffy pula mendapatkan Poneglyph dari Big Mom karena insiden Sanji yang itu pun tanpa Babang Torao, yang Kurohige pula mendapatkannya sendirian ulah Van Augur dan Kuzan. Yang bukankah hebat sekali Oda memainkan paralel yang ada. Tapi ngomong tentang Van Augur dengan Devon, bukankah cukup mencurigakan nih? Ada alasankah Oda memberikan plot mereka tidak bisa langsung teleport ke dalam kapal? Dan diperlihatkan juga di daerah sekitar Egghead dengan pohon-pohon yang kita lihat. Ya selain belum menguasai dari Van Augur dan plot untuk bertemunya dengan Karibo, karena kalau kalian lihat pohon-pohon yang ada di sekitar ini bukankah sangat mirip sekali dengan pohon-pohon yang berada di lokasi Dory dan Brogy juga yang baru sampai ke pulau. Apakah Oda akan memberikan plot di mana mereka ini saling bertemu dan bertarung secara singkat? Yang sejujurnya saya akan suka sih kalau nantinya Dory dan Brogy bakal kewalahan untuk mengalahkan kedua orang ini, yang akhirnya momen sang guru yang dibuat itulah peran dari muridnya alias satu karakter yang tidak begitu berguna di arc ini alias Our God Usopp kita akan beraksi, yang apakah mungkin dia akan memberikan serangan sniper luar biasanya untuk melukai salah satu dari mereka, entah Van Augur atau Katarina Devon, yang akhirnya rivalitas sniper ini di antara Usopp dan Van Augur akan dimulai dari arc Egghead yang bukankah bakal wadidaw banget.
Dan kita masuk ke sesi pendapat channel Devilnomi, di mana chapter ini menurut saya adalah chapter yang cukup random, dalam artian tarung ada dikit, pace juga cukup lambat, informasi baru pun ada yang berarti tidak linear nih, tapi entah buat saya kebanyakan hal beda-beda dalam satu chapter membuatnya menjadi kurang fokus dan akhirnya jatuhnya singkat-singkat banget. Jadi akan saya beri nilai 9 dari skala 10. Yang kalau menurut kalian berapa untuk chapter ini? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Ya, di mana yang bakal membingungkan sih plot mau dibawa kemana nih? Terkait duel-duel sisa yang ada di mana Kizaru sedang berhadapan dengan Sanji dan Luffy yang gak yakin nih bakal terjadi all out di antara semuanya. Lalu juga Saturn yang akhirnya ditutup dengan sangat kesal sekali dan dia bilang gak ada satupun yang bakal kabur. Tetapi Saturn sendiri malah menjadi samsak doang yang entah apakah dia belum benar-benar serius atau bakal terjadi pertarungan all out, kita juga masih belum tahu. Dimana sisi kru, bukankah semuanya sudah siap dan tinggal menunggu Thousand Sunny saja untuk sampai di daerah Northeast, dan pertarungan Zoro pun seharusnya sudah akan selesai sebentar lagi. Yang bahkan tim di bagian Fabio Pes pun mereka sudah menuju ke daerah Northeast, yang berarti tinggal yang ada di tengah aja nih. Vegapunk yang masih terluka, Luffy, Sanji, dan Kizaru, apa plot yang bakal Oda berikan? Ya untunglah minggu depan kita tidak libur, jadi seharusnya kita akan langsung melanjutkan apa yang menjadi penutup di chapter ini. Nah, jadi itulah untuk review di chapter 1107. Buat kalian yang merasa terhibur dan mendapatkan insight baru terkait per One Piece, bisalah langsung subscribe, jangan pelit, dan nyalakan bel notifikasinya. Buat kalian juga yang mau ngasih super thanks, boleh banget, bisa langsung klik di bagian bawah ya. Hatur nuhun pisan para players, dan seperti biasa like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Gue Devilnomi pamit, and I'll see you guys next time.